Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip pengembangan media. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu, media juga harus merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari. Selain memberi rangsangan belajar baru, media yang baik juga akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong siswa untuk melakukan praktek-praktek dengan benar. Keberhasilan penggunaan media tidak terlepas dari bagaimana media itu direncanakan dan dipilih dengan baik. Media yang dapat mengubah perilaku siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa tertentu tidak dapat berlangsung secara spontanitas, namun diperlukan analisis yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Aspek-aspek tersebut diantaranya tujuan, kondisi siswa, fasilitas pendukung, waktu yang tersedia, dan kemampuan guru untuk menggunakannya dengan cepat. Semua aspek tersebut perlu dituangkan dalam sebuah perencanaan pembuatan media. Di sini kita akan membahas tentang apa saja pentingnya pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Tujuan masalah yaitu mengetahui pentingnya pengembangan media pembelajaran, mengetahui prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Langsung saja yang pertama, pentingnya pengembangan media pembelajaran. Banyak guru yang kurang menaruh perhatian terhadap media pembelajaran ketika mengajar di hadapan siswanya. Mereka hanya mengandalkan ucapan dirinya seperti mereka diajar oleh gurunya pada waktu sekolah zaman dahulu. Menurutnya, kalau topik pembelajaran atau KD sudah disampaikan dengan lisan, siswa berarti sudah mengerti. Padahal justru dengan lisan saja siswa akan cepat lupa sehingga tidak terdapat informasi yang melekat dalam memorinya. Belajar dengan menggunakan media justru akan lebih mempermudah siswa untuk menangkap konsep yang ditambahkan ke dalam memorinya. Peran media dalam proses belajar mengajar sangatlah penting untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang efektif dapat menumbuhkan sikap, ketertarikan siswa terhadap sesuatu konsep. Media pembelajaran yang digunakan dapat mempengaruhi aktivitas pembelajaran. Pada awal perkembangannya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang berupa alat bantu visual, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, maka penggunaan media visual dilengkapi dengan audio. Hingga saat ini penggunaan alat bantu atau media pengembangan menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Untuk menyatakan bahwa suatu proses dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafat. Karena itulah, suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan instruksional khusus dari bahan tersebut. Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Jadi, pentingnya media pembelajaran yang beraneka ragam jenisnya tentunya tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran, namun hanya beberapa saja. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan media tersebut. Agar pemilihan media pembelajaran tersebut tepat, maka perlu dipertimbangkan faktor atau kriteria-kriteria dan langkah-langkah pemilihan media. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Nana Sujana, yakni 1. Ketepatan media dengan tujuan pengajaran. 2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 3. Kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 6. Sesuai dengan taraf berpikir anak. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran: 1. Mengidentifikasi dan mengungkapkan dengan jelas gagasan dan membatasi topik bahasan. 2. Program yang dikembangkan memiliki tujuan untuk menginformasikan atau instruksional. Yang ketiga, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, mengevaluasi karakteristik siswa yang akan menggunakan program tersebut. 5. Menyiapkan kerangka atau outline isi pelajaran. Yang keenam, mempertimbangkan bahwa media apa saja yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, membuat storyboard untuk paket pelajaran. Yang ke-8, dan yang terakhir, menyiapkan naskah untuk frame per frame untuk dijadikan penuntun pada saat mengambil gambar. Kita lanjut. Prosedur-prosedur pengembangan media pembelajaran. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi dan penilaian. Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan program media, Arif Sadiman, DKK, memberikan urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan program media menjadi 6 langkah sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contoh, jika kita mengharapkan siswa dapat melakukan sholat dengan baik dan benar, sementara mereka bisa bertakbir saja, maka perlu dilakukan latihan untuk ruku, sujud, dan seterusnya. 2. Merumuskan tujuan. Tujuan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tujuan dapat memberikan arah tindakan yang kita lakukan. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan dapat memberikan arah ke mana siswa akan pergi. Bagaimana ia harus pergi ke sana dan bagaimana ia tahu bahwa telah sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Dalam pengembangan materi, tindakan yang dilakukan selanjutnya menganalisis tujuan-tujuan yang telah diterapkan menjadi sub-sub kemampuan dan sub-sub keterampilan yang disusun dengan baik sehingga diperoleh bahan pengajaran yang terrinci yang dapat mendukung tujuan tersebut. Daftar kemampuan itu diberikan kepada siswa. Dengan cara tersebut dapat diperoleh bahan pembelajaran yang lengkap mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang merumuskan alat pengukur keberhasilan.
Alat pengukur keberhasilan yang dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis, dan alat ukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, yang kelima menulis naskah media, yang keenam mengadakan penilaian, evaluasi, dan revisi. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya pengembangan media pembelajaran. 1. Menyesuaikan pengembangan iptek. 2. Mencapai tujuan pembelajaran. 3. Menumbuhkan sikap ketertarikan siswa pada suatu konsep. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.